أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka dan kita awali pertemuan kita malam hari ini dan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk keberkahan majelis kita, mari kita awali dengan membaca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menguatkan dan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya kepada kita yang malam hari ini kembali mempertemukan kita dalam majelis ini barokah adanya, karena sebagian hadis yang kita baca, kita dengar ketika orang-orang beriman berkumpul dalam majelis di rumah Allah, yaitu di masjid, dan di dalamnya dibaca kitab Allah dan dipelajari, maka turunlah malaikat. Allah akan menurunkan rahmat dan ketenangan kepada orang-orang yang ada di dalam majelis itu. Bahkan Allah menyebut-nyebut nama-nama orang dalam majelis itu di majelisnya para malaikat. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu apa yang nanti bisa kita petik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita lihatkan, karena kemarin kita membahas bab tentang niat yang sangat penting untuk kita hadirkan selalu dalam setiap pertemuan kita. Di antara niat kita adalah thalabul ilmi. Kemudian dengan itu Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Insyaallah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan bab yang kemarin tentang niat. Ada pertanyaan barangkali? Karena kalau nanti pertanyaannya belakangan bagian lagi. Kalau tidak ada, Bapak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan bab 2, tapi ada pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang masalah niat itu, saya sendiri mengalami ketika ketika menjelang zuhur itu, sebelum adzan itu saya ketiduran. Kemudian ya mungkin karena capeknya bangun itu masih waktu zuhur, tetapi sebelum asar ya. Kemudian saya bergegas-gegas ambil air wudhu, kemudian sholat. Ya mungkin karena sudah mendekati asar, ya. Saya sholatnya di rumah, enggak, karena sudah ketinggalan kalau mau jamaah. Iya, mungkin pertanyaannya di pertanyaan saya ketika berniat mau sholat zuhur, karena waktunya sudah mendekati asar, saya itu lupa niat sholat zuhur saya itu jadi niat sholat asar. Kemudian setelah takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, itu baru ingat, oh iya, saya itu sholat zuhur kok sekiannya sholat asar. Kemudian
kita mengubah niat itu apakah harus membatalkan sholat atau bisa dengan tanpa membatalkan sholat? Iya. Terima kasih. Dia ada pertanyaan. Jadi intinya ketika niat awal itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah harus diulang niatnya dan amalnya? Iya. Tempat niat itu di mana, Pak? Di mana? Di depan kan, di awal. Jadi kalau dalam hal sholat seperti itu, menurut saya dari beberapa literatur yang kita baca, berarti kita harus mengulanginya dari awal. Karena niatnya di depan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena seperti hal yang kemarin kita bahas dalam bab niat. Kalau dalam bab yang kita bahas sekarang sebenarnya di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini, jalan-jalan ketakwaan atau jalan orang yang bertakwa ini, intinya adalah menghadirkan niat dan ikhlas di dalam berniat. Sebenarnya pertanyaan itu bisa dibahas agak detail di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Nah, kemarin kan kita sudah akan membahas tentang di mana letaknya niat. Nah, kita belum sampai di sana. Oke. Tapi tidak apa kita jawab dari berbagai literatur yang kita baca, karena sholat adalah ibadah yang harus terdefinisi dengan jelas. Maka sejak awal kita harus menentukan niat dengan benar. Tidak bisa merubah niatnya di tengah-tengah. Nah, nanti repot kalau begitu. Jadi kita niat sholat sunnah 2 rakaat, gitu misalnya. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah hadir sholat ini oleh 4 rakaat. Jadi kita sudah niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat misalnya. Tapi sholat ini sebenarnya boleh dilakukan 4 rakaat. Misalnya sholat tarawih, kita niat 2 rakaat sendirian. Terus kadang niat 2 rakaat, di rakaat kedua setelah baca Fatihah itu rasanya kok arep baleni salam dan niat mana kesuwen. Terus pak ganti niatnya jadi papa. Nah itu tidak bisa, tidak boleh. Makanya kalau niatnya masih seperti itu, ya sebaiknya memang kita gugurkan sholat kita. Karena memang apalagi sholat fardu itu harus terdefinisi dengan jelas di awal. Maka disitulah pentingnya kita meletakkan niat. Ya, walaupun niat adanya di dalam hati, maka salah satu ikhtiar para ulama kita kemudian kenapa kita mesti melafalkan nawaitu usolli dalam rangka membimbing hati kita supaya tidak salah tujuan tadi. Jadi sebenarnya apa yang kita ucapkan usolli itu belum bagian dari belum bagian dari sholat kita. Karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Makanya berbarengan dengan takbiratul ihram itulah letak kita meletakkan niat sholat kita secara definitif. Dan supaya tidak keliru niat tadi itu, makanya kita melafalkannya dengan niat usolli nawaitu dan sebagainya. Seperti yang biasa kita lakukan. Makanya jangan sampai malah kemudian setelah kita niat dengan lafaz usolli nawaitu, ketika takbiratul ihram kita tidak memancang itu meletakkan niat kita di dalam hati ketika itu justru juga tidak boleh. Jadi lafaz yang kita baca ketika di depan untuk mengawali sholat itu dalam rangka membingkai niat kita yang berbarengan dengan takbiratul ihram itu supaya tidak keliru. Nah, jadi kalau kasusnya tadi itu sebaiknya sholatnya dibatalkan dan diulangi lagi. Karena salah berniatnya sejak awal. Sedangkan sholat adalah ibadah yang harus terdefinisi secara niat dengan jelas. Karena ada sholat fardu yang 5 waktu, ada sholat sunnah yang begitu banyak macam ragamnya,
harus betul-betul kita definisikan niat itu ketika kita mengawali. Karena kemarin sudah kita bahas menurut Syekh Muhammad Al-Zuhair itu bahwa pentingnya niat itu diantaranya adalah untuk memastikan, mendefinisikan ibadah yang kita lakukan supaya jelas, dan itu penting agar ibadah yang kita lakukan itu diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Pak. Kita lanjut ke bab 2 dari kitab Nuzhatul Muttaqin, bab tentang taubat. Nama taubat itu? Satu perbuatan berulang lagi. Taubat itu dilakukan setelah kita melakukan kesalahan biasanya. Dan para ulama mengatakan bahwa taubat dari perbuatan dosa itu hukumnya wajib agar kita mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila perbuatan salah atau dosa itu bersifat vertikal antara seorang hamba dan Allah Ta'ala dan tidak bersinggungan dengan manusia, maka taubatnya harus memenuhi 3 syarat. Jadi kalau salah kita dengan Allah, apakah itu meninggalkan perintahnya atau yang sering itu melanggar larangannya, gitu ya. Taubatnya adalah menghentikan perbuatan dosa itu. Kalau orang ngomong tobat tapi gumankan perbuatannya, namanya bukan tobat. Kapok, lombok. Kalau tobat itu harus betul-betul berhenti dari perbuatan salah dan dosa itu. Yang kedua disertai dengan penyesalan. Orang yang menyesal itu, kalau Bapak Pasal Jolinku getut, aku mau melakukan itu. Sehingga kemudian menjadikan dirinya itu merasa iki sebuah kesalahan yang tidak boleh diulang lagi. Nah, kemudian yang ketiga harus bertekad untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi selama-lamanya. Itu 3 syarat agar taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa disebut sebagai taubatan nasuha, taubat yang betul-betul. Nah, mungkin ini atas wawah terus mulai taubat ini lanjut ke namanya kapok. Pas harus ambil pedes nih, soal pedes ambil, tapi jadi balik. Nah, taubat itu tidak seperti itu. Nah, ketika perbuatan salah atau dosa itu terkait dengan hak adami sesama manusia, maka harus menyelesaikannya. Ya, disertai 3 syarat tadi itu ditambah dengan menyelesaikannya secara hak adami, secara kemanusiaan. Jadi apakah itu minta maaf, apakah kemudian itu mengembalikan hak-hak yang terambil dan seterusnya. Nah, taubat sendiri adalah sesuatu yang sangat pantas dan harus terus-menerus kita lakukan dan kita perbaiki. Kayaknya mau Bapak bagi kita beribadah menungso niku panggonane salah lan lupa. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Jadi manusia yang baik atau orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, karena tidak ada kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nggak boleh kemudian merasa aku loh ngapik jadi nggak tahu keliru. Nggak ada, kita semua pasti melakukan kesalahan. Tergantung kemudian besar kecilnya kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu harus kita sertai dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu yang kadang ada buat keras. Kita tuh nggak merasa kalau apa yang kita itu salah dan itu perbuatan dosa. Walaupun dosanya dosa kecil dibarangkan. Tapi dosanya juga itu dibiarkan semakin besar lagi. Itu akan bertumpuk dan menjadi sangat besar sekali.
Makanya salah satu ketika kita belajar tentang bab berzikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah saya share di grup kita itu tentang kenapa setelah selesai sholat bacaan zikir yang kita ucapkan pertama kali adalah Astaghfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Karena boleh jadi dalam sholat kita ada rukun-rukun, ada hak-hak yang perlu terpenuhi. Boleh jadi dalam sholat kita ada kekhilafan, ada kurangnya khusyuk kita. Pas sholat yang mutawatir mau kandangnya ditutup. Waduh, saudaramu tak cepat dengar. Kok kayaknya podonya wakil nih, keliru gitu. Namanya sadar jepit nih, ini yang sumber yang makanya sadar jepit itu rada rawan. Gitu. Nah, makanya kita beristighfar. Nah, sedangkan kita pada Allah Subhanahu wa taala ada banyak hadis dan ayat yang memerintahkan pada kita untuk bersegera dalam bertaubat. Misalnya dalam Quran surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Taubat ini adalah yang menyebabkan kita akan mendapatkan keuntungan dalam kehidupan kita, keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Quran surah Hud ayat yang ketiga Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Dan ayat yang kedua, ayat yang ketiga dalam surah Al-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini bunyi ayatnya. Nah, Bapak sekalian, bab taubat ini diletakkan oleh Imam Nawawi dalam bab kedua dari kitabnya Riyadhus Shalihin, ya. Dan dibahas dalam syarah oleh Dr. Mustafa Al-Ghumar dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini, yang mungkin saya jadikan sebagai nama grup kita, ya, jalan ketakwaan. Mudah-mudahan mampu mengantarkan kita menuju ke sana, insya Allah, saat kuat-kuati. Makanya perintah Allah itu adalah ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga, sakuati kita gitu, macam-macam. Masing-masing kita kadarnya berbeda, tapi kita terus berupaya untuk menuju pada ketakwaan itu dengan berupaya untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan agar bisa menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya, maka kita harus tahu apa perintahnya dan apa larangannya. Disitulah kemudian kita belajar. Baik, terkait dengan hadis taubat ini, setelah tadi ada beberapa ayat, hadis ke-13 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Dalam kitab Imam Bukhari hadis nomor 6307 dan hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam hadis 3255. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
demi Allah, sesungguhnya saya memohon ampun atau membaca istighfar dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap harinya. Sinten sing ngendikan Pak? Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah. Ini yang dimaksud dengan ini itu aku itu baginda Nabi. La astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun dengan beristighfar dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, akthar, lebih dari min sab'ina marrah, 70 kali. Bisa kita bayangkan kalau Kanjeng Nabi saja yang beliau adalah manusia yang maksum, dijamin lepas dari salah dan dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan istighfar 70 kali sehari, maka apalagi kita. Makanya sebaiknya kita punya amalan ini, Bapak sekalian, dengan memperbanyak istighfar. Boleh, istighfar itu kan ada banyak macamnya. Yang paling pendek adalah astagfirullah. Pakai takbir, jangan sampai keliru. Kadang kita ini suka keliru, makanya saya share lafadznya itu supaya dicermati. Ya. Karena kita sering istighfar itu kemudian karena kuliner, kebiasaan, kebiasaan mendengarkan dan kerumunan itu rodo-rodo. Sahabat, kita sering pakai kok dalam istighfar. Harusnya pakai tak. Tak itu tak, bukan kok. Ya. Sering kita bilang astagfirullah. Astagfirullah, bukan astor. Astagfirullah. Itu kita baca sebanyak-banyaknya dalam sehari. Kalau kebiasaan, kadang kita itu kalau harus duduk kemudian wirid banyak itu atau kuotilin kalau saya kadang ya Pak, betul ditiru saja. Karena kalau kita sudah berzikir dan wirid itu sebaiknya dalam kondisi yang paling sempurna. Kondisi paling sempurna itu seperti itu. Duduk menghadap kiblat. Tapi kalau kita harus begitu dengan zikir dan wirid yang wajar, kadang banyak aktivitas yang kemudian rodo kelewat. Maka kadang ini bukan ingin mencontohkan, tapi kebiasaan saya memperbanyak istighfar atau sholawat itu kadang ketika berangkat ke masjid sambil jalan atau pulang dari masjid itu saya itu. Sehingga nanti di dalam masjid itu bisa wirid yang lainnya yang biasa kita baca. Misalnya wirid setelah sholat itu kalau kita baca dengan tertib itu lumayan lama, lumayan panjang. Nah, kalau kita ingin jumlah yang cukup, baginda nanti saja bisa sampai 70 sampai 100 kali. Nah, kita harusnya minimal yaitu atau kalau bisa lebihnya berapa? Terserah. Karena perintah Allah itulah berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hanya itu tidak ada bilangannya, boleh berapa saja. Nah, jadi di antara yang harus kita perbanyak dalam kehidupan kita sehari-hari adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Paling tidak sedikit minimal 100 kali. Kalau misalnya kita mau hitung selesai sholat, biasanya kita pengen berapa? 3. Istighfarnya biasanya 6. 3 di depan, 3 setelah membaca takbir sebelum tahlil. Nah, berarti setiap sholat fardu 6. Sampai 5 gitu. Kalau belum ada yang baik. Nah,
tambahannya setiap selesai sholat sunnah kita baca lagi. Di luar itu kita baca lagi. Insya Allah sudah bisa memenuhi lebih dari 70 kali. Kalau itu bisa kita jaga setiap hari, luar biasa. Itu dalam rangka kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau beristighfar dengan derajat beliau yang seperti itu lebih dari 70 kali sehari. Buat beri liane kayak tak bobos untuk istighfar semuanya. Nanti kalau istighfarnya sudah bisa rutin, kita baca setiap hari lebih dari 100, minimal 100, bisa lebih dari itu kita tambah wirid yang lain yang kita perbanyak. Terutama wirid yang utama dari istighfar, kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus sholawat. Itu masing-masing minimal 100 dalam sehari mampu kita jaga, ini sudah luar biasa sekali. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan hadis ini ada kalimat ini, astaghfiru, artinya saya memohon ampun. Artinya aku meminta maghfirah atau pengampunan, yaitu pengampunan atau maghfirah itu adalah dipalingkannya dosa. Karena makna asal dari al-ghufru, kata dasar dari maghfirah dan istighfar adalah tutup. Ini penjelasan dari kalimat astaghfirullah. Ini la astaghfirullah. Jadi memohon ampun di situ adalah memohon kepada Allah agar dipalingkan dari dosa, ditutupi, dijauhkan. Nah, seperti itu. Nah, dari hadis ini kemudian Dr. Mustafa Al-Quwa menjelaskan tentang ada satu pelajaran yang terkandung dalam hadis ini yang harus kita ambil sebagai pro dan kita jalankan, yaitu himbauan kepada umat Islam untuk melakukan taubat dan memohon ampunan. Karena meskipun Rasulullah seorang yang maksum, makhluk terbaik, dan Allah pun telah mengampuni semua dosanya, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang, beliau tetap membaca istighfar dan bertaubat sebanyak 70 kali dalam sehari. Nah, ini pelajarannya. Ini adalah perintah yang menurut para ulama bertaubat kepada Allah itu adalah hukumnya wajib. Nah, sehingga kita mencoba dan berusaha untuk menjalankannya dengan sekuat kemampuan kita. Oke, bacaan istighfar tadi yang paling mudah adalah astaghfirullah, yang agak panjang adalah astaghfirullahaladzim. Kalau lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau yang paling panjang adalah sayyidul istighfar. Sambung apa nggih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Adalah sayyidul istighfar. Paling tidak itu kita baca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore atau petang. Ada hadisnya, nanti bisa kita lihat. Kita lanjutkan tentang bab taubat ini kepada hadis yang kedua, hadis nomor 14. Riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Aghrab bin Yasar al-Muzayyi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Ini hadisnya hampir sama matanya, konteksnya. Di
Diriwayatkan dari Al-Arwar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya saya bertaubat 100 kali setiap hari." Saya di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 2702 dan Abu Dawud 1515. Pelajaran yang bisa diambil adalah yang pertama, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa seorang manusia dituntut untuk banyak membaca istighfar dan bergegas untuk bertaubat. Sedang penyebutan jumlah dalam kedua hadis itu tidak dimaksudkan untuk membatasi jumlah tertentu, melainkan berisi anjuran agar melafalkan istighfar dan bertobat sebanyak mungkin. Jadi bilangan 70 dan bilangan 100 bukan batasan. Bukan batasan. Kemudian jangan sampai kemudian kita membatasi membaca istighfar dengan alasan itu. Oh, Kanjeng Nabi bilangannya cuma 70 kalau 100. Jika lebih dari itu berarti nggak ikut sunnah beliau. Kita menyelisihi beliau. Bukan, menurut ulama jumlah yang disebutkan di situ adalah menunjukkan banyak. Nah, baginda Nabi saja sebanyak itu, apalagi kita. Jangan kemudian kita balik. Mungkin Pak, itu baginda Nabi sampai mau skandal pulau. Karena istighfar ini bisa kita baca kapan saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Nanti akan ketemu dengan banyak kisah tentang istighfar. Nanti kalau kita bahas tentang fadilah istighfar misalnya, itu akan ketemu dengan banyak cerita. Ya, termasuk sebenarnya dalam bab niat kemarin ada satu hadis yang sangat panjang yang perlu kita baca. Nanti bisa suatu saat kita share dengan biar dibaca sendiri, yang isinya terkait dengan fadilah barangkali apa yang diceritakan oleh baginda Nabi terkait dengan 3 orang yang terjebak dalam gua. Nah, itu hadis yang bisa kita ambil sebagai ibrah. Nah, begitulah kira-kira jumlah-jumlah yang disebutkan terkait dengan istighfar baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah bukan membatasi banyaknya bagi kita, tetapi menunjukkan bahwa kita harus melakukannya sebanyak mungkin yang kita bisa. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak? Pelajarannya adalah kita harus bersegera dalam taubat. Salah satu bentuk dan wujud segeranya taubat itu adalah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya? Sebanyak mungkin. Paling tidak bagi kita ya 100 dalam sehari, syukur bisa lebih. Syukur bisa lebih. Karena baginda Nabi saja yang sudah dijamin maksum seperti itu, beliau masih melakukannya antara 70 sampai dengan 100 kali. Ini penting karena dengan kita menjaga, dengan kita bersegera di dalam taubat itu, insya Allah seseorang akan tadi mendapatkan tutupan atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, maksud mau istighfar kalau maksiat itu kan kira-kira orang lah gitu. Nah, ini dalam rangka itu bersegera dalam bertobat dan memperbanyak istighfar. Waktu kita sudah hampir habis, tinggal 5 menit. Nanti jangan hadis. Baru 2 hadis yang kita baca.
Maksud buahnya nggih. Suara kita apa? Berikutnya Nggih. Akeh ikutannya, banyak ikutannya tidak apa-apa. Yang penting adalah kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perintah untuk bersegera bertaubat ini dengan mengamalkannya. Di antara yang penting dalam belajar itu adalah setelah belajar kita amalkan. Bukan sekedar kita tahu, tapi kita amalkan. Sedikit kita tahu kemudian kita amalkan, itu lebih dari tahu bunganya ditinggalkan. Nah, mudah-mudahan dengan dua hadis tadi Bapak sekalian mampu untuk mendorong khususnya saya dan teman-teman semuanya untuk menjaga ritme dan irama dalam kehidupan kita ini dengan memperbanyak taubat. Bahkan perintah Allah itu yang menarik adalah kita diperintah di ayat Quran surah An-Nur ayat 31, perintahnya adalah wa tubu ilallahi jami'an. Jadi kadang kita itu perlu tobat itu bareng-bareng. Karena kadang ada banyak kesalahan yang kita lakukan, ternyata kita melakukannya juga bareng-bareng, kesalahan bersama. Misalnya dalam hal pengelolaan dalam kehidupan keseharian kita, itu perlu kita taubati bersama-sama. Nah, ini penting untuk kita jaga. Mudah-mudahan. Jadi tadi itu kesimpulannya yang pertama, taubat perlu disegerakan. Salah satu bentuk segeranya taubat adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sak mampuni awake dhewe. Ketiga, jangan lupa kita betulkan pengucapan lafaz istighfar ini dengan baik. Menurut saya, kadang saya itu mendengarkan di rumah itu ada ibu ya yang biasa hiburannya cuma satu nomor TV, yang biasa duduk di depan TV. Kalau ada temannya artis motor istighfar itu masanya luar nanti. Gini, astagfirullahaladzim, aduh, mau ya Allah, mau jadi istighfar itu kondisi gak karuan. Karena memang gak secara maknanya sudah buyar. Makanya kita perlu untuk terus memperbaiki, membenahi. Kalau selama ini mungkin ada yang keliwat ya, kita perbaiki lah. Sebenarnya dengan bersama-sama belajar begini ini jadi ketemu, gitu ya. Karena memang pentingnya tawasul bil haq, tawasul sabr itu di situ. Maka pernah Imam Al-Ghazali itu beliau mengatakan, seandainya kata beliau itu Allah itu menurunkan Al-Quran itu hanya Quran surah Al-Asr saja itu sudah cukup, gitu kata beliau. Karena di situ sudah terkandung begitu banyak makna yang harusnya sudah menghantarkan seseorang itu benar dalam kehidupan. Jadi pentingnya pertemuan kita seperti ini diantaranya adalah kita dalam rangka tawasul bil haq, tawasul sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Bapak-bapak sekalian, menjalankan ketaatan kepada Allah itu butuh sabar yang luar biasa. Butuh sabar yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan oleh Allah itu. Dengan kita mampu menjaga diri sholat berjamaah kita di masjid, dengan selalu kita jaga waktunya, itu Masya Allah luar biasa sekali. Dan termasuk juga meninggalkan larangan Allah itu butuh kesabaran. Nah, di antara yang menguatkan kesabaran itu adalah ketika kita saling mengingatkan. Jadi itu yang barangkali penting untuk menjadi poin dalam pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjut ke hadis berikutnya. Di sekali pertemuan dapat 2 hadis, lumayan lah, lumayan untuk bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita, dan yang kita harapkan adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nampak mereka Pak?
sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena yang kita harapkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan melalui pintu taubat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini, karena waktu kita sudah masuk dan bisa, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pertanyaan kita simpan atau bisa ditanyakan di WA group. Ditanyakan di WA group, baik ditulis atau dengan voice, tidak apa-apa, nanti kita jawab. Saat itu ada yang kurang mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa penutup majelis yang disunahkan bagi kita dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa yang salah dari saya, maaf yang besar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.